Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lagi sobat peniksa cerita, kisah misteri, di Shyflash Channel, serta para pembaca yang selalu setia mengunjungi shyflash.com. Kita melangkah kembali menembus kegelapan malam yang makin pekat dan mencekam, di mana cahaya bulan purnama bersinar terang menjadi saksi bisu atas puncak pertarungan batin yang telah dimulai. Namun, jangan kaget jika kekuatan penghuni hutan tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja tanpa pertumpahan darah dan pengorbanan. Mari kita lanjutkan kisah ini ke bagian yang paling menegangkan, di mana makam tua mulai terbuka, nyawa harus dikorbankan demi nyawa lain, dan sebuah keputusan berat akan mengubah takdir seorang guru selamanya. Tahan napas Anda sejenak, karena saat ini, teror nyata baru saja benar-benar dimulai. Lingkaran sosok-sosok tanpa sukma itu mulai bergerak perlahan. Tidak berjalan seperti manusia, tapi bergeser, seperti wayang kulit yang digerakkan tali dalang dari belakang layar. Mereka membentuk barisan membentengi, menghadap ke arah kelompok Mbah Wiratma, menghalangi jalan menuju pohon sono keling dan batu nisan Ki Jangkung. "Jangan putus barisan," teriak Mbah Wiratma dengan suara penuh otoriti. "Mereka tidak bisa menyentuh kita selama kita bersatu dalam niat murni dan saling berpegangan. Tapi jika terpecah, mereka akan menarik yang terpisah masuk ke lingkaran mereka dan menjadi salah satu dari mereka." Mbah Wiratma mulai melangkah maju, perlahan namun mantap. Setiap langkah kakinya diiringi ucapan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang berirama. Suaranya bergema aneh di lapangan sunyi itu. Ia menaburkan campuran garam dan bunga kantil ke depannya. Saat butiran garam putih itu menyentuh tanah di dekat kaki para penjaga sukma, tanah itu mendesis keras dan mengeluarkan asap hitam tipis yang berbau busuk. Sosok-sosok penjaga itu mundur selangkah. Wajah mereka meringis kesakitan oleh garam suci, tapi mereka tidak membuka jalan sedikit pun. Pak Ardi, dengan boneka dikantung di dadanya yang terasa semakin berat dan dingin seperti membawa es batu, mengikuti dengan susah payah. Kakinya terasa seperti dijejali timah berat, setiap langkah adalah perjuangan. Dari dalam kantung kain, ia bisa merasakan boneka itu berdenyut, seperti jantung yang berdetak pelan dan tidak wajar. Bisikan di kepalanya sekarang berubah menjadi teriakan memekakkan telinga. "Tinggalkan mereka. Serahkan dirimu, di sini ada kedamaian abadi. Di sini ada kekuatan." Mereka berhasil maju beberapa meter menerobos barisan, ketika salah satu penjaga sukma, seorang lelaki tua yang dikenali Rudi sebagai kakeknya sendiri yang sudah meninggal 10 tahun lalu, melangkah lebih agresif keluar dari barisan. Tangannya yang kaku dan dingin meraih dengan cepat ke arah Rudi. Rudi, yang terkejut dan takut bukan main melihat kakeknya sendiri berdiri di depannya seperti mayat hidup, secara refleks melepaskan pegangannya pada bahu orang di depannya dan melompat mundur ketakutan. "Kakek, apa yang kau lakukan di sini?" Itu adalah kesalahan fatal yang hampir merenggut nyawanya. Begitu ia terpisah dari barisan pelindung, sosok kakeknya itu bergerak cepat sekali, jauh lebih cepat dari gerak manusia normal. Tangannya yang membeku mencengkeram lengan Rudi dengan kuat. Wajah kakek itu berubah mengerikan. Kulitnya retak-retak seperti tanah kering, dan dari retakan itu keluar cahaya redup kehijauan yang menakutkan. Mulutnya terbuka sangat lebar melebihi batas wajar, dan dari dalamnya, bukannya suara, melainkan keluar lebih banyak benang lawi hitam, seperti cacing hitam panjang, merayap cepat menuju wajah dan mulut Rudi. "Rudi, tutup matamu, jangan lihat," teriak Mbah Wiratma dengan panik. Dengan gerakan lincah mengingat usianya, ia mengayunkan keris pusaka ke arah tangan kakek Rudi. Bilah keris kebiruan itu bersinar terang menyilaukan saat mendekati sosok itu. Sosok kakek menjerit, suara yang bukan suara manusia, melainkan seperti kertas sobekan dicampur gemerisik daun kering, dan melepaskan Rudi, mundur terbakar di tempat keris menyentuhnya. Rudi jatuh terjerumblang ke tanah, gemetar hebat, wajahnya pucat seperti mayat. 3 penjaga sukma lainnya dari barisan langsung bergerak cepat mengelilinginya, memotong jalannya kembali untuk bergabung dengan kelompok utama.
Mbah Wiratma mengambil keputusan cepat dan berbahaya. Pak Joko, pegang erat yang lain. Jangan sampai barisan putus. Saya harus menariknya kembali. Ia memutuskan untuk memecah barisan sebentar, risiko yang sangat besar, dan melompat ke arah Rudi, menarik bangun pemuda itu, dan mendorongnya kembali ke arah Pak Joko dan lainnya. Tapi saat ia berbalik untuk kembali ke posisinya, jalannya sudah terhalang sepenuhnya. 5 penjaga sukma lainnya sekarang mengelilingi Mbah Wiratma dengan erat. Mereka mendekat, tangan-tangan kaku terulur ingin mencengkeram. Mbah Wiratma tidak panik sedikit pun. Ia berdiri tegak dengan keris di tangan kanan dan kantong ritual di tangan kiri. Ia mengucapkan mantra lebih keras dan kencang, serta menaburkan sisa garam campuran bunga ke sekelilingnya, membuat lingkaran pelindung di tanah. Para penjaga itu berhenti di tepi lingkaran garam, tidak bisa menembusnya, tapi juga tidak mundur. Mereka berdiri menatap dengan mata kosong, menghalangi Mbah Wiratma untuk bergabung kembali dengan rombongan. Mbah Wiratma terkepung. Terus jalan, jangan berhenti, teriak Mbah Wiratma pada Pak Joko dan lainnya. Menuju pohon sono keling, lakukan ritual tanpa saya jika harus. Potong benang merah yang menghubungkan boneka di dada Pak Ardi dengan boneka induk di pohon. Gunakan keris ini. Ia melempar keris pusaka itu melalui udara ke arah Pak Joko. Keris itu melayang lurus dan menancap sempurna bergetar di tanah tepat di depan kaki Pak Joko. Tapi Mbah, kami tidak bisa meninggalkan Anda di sini, protes Pak Joko dengan suara pecah. Jangan buang waktu percuma, bulan sudah hampir di puncak. Jika purnama penuh, gerbang antara alam terbuka lebar, dan semuanya akan berakhir. Pergi, lakukan tugasmu, bentak Mbah Wiratma dengan wajah tegas. Dengan berat hati dan air mata, Pak Joko mencabut keris dari tanah. 4 orang tersisa, Pak Joko, Pak Ardi, Rudi yang masih sok, dan 1 warga lainnya, melanjutkan perjalanan memaksakan diri, meninggalkan Mbah Wiratma yang terkepung oleh para mayat hidup. Mereka mendekati pohon sono keling dengan nyalang obor yang gemetar. Boneka induk di dahan pohon itu sekarang terlihat sangat jelas di bawah sinar bulan. Ukurannya sebesar anak kecil umur 7 tahun, dan wajahnya adalah perpaduan yang berubah-ubah dari semua wajah penjaga sukma di sekeliling lapangan, kadang wajah kakek Rudi, kadang wajah orang lain. Dari tubuh boneka induk itu, puluhan benang lawe hitam membentang ke para penjaga, dan 1 benang yang lebih tebal, berwarna hampir merah tua menggelapkan, membentang melalui udara kosong, menghubungkannya langsung dengan kantung di dada Pak Ardi. Benang itulah yang mengikat dan menarik sukma Pak Ardi perlahan. Pak Ardi, duduk di sini, cepat, perintah Pak Joko panik, menunjuk sebuah batu datar di depan pohon. Kita harus memotong benang itu saat bulan tepat berada di atas kepala kita. Itu saat keseimbangan alam antara terang dan gelap paling sempurna. Pak Ardi duduk lemas di batu itu, tubuhnya hampir tidak punya tenaga. 2 warga lainnya berdiri back to back, berjaga-jaga dengan obor terhadap kemungkinan serangan penjaga sukma yang lain, meski sejauh ini mereka hanya mengawasi dari jarak, seolah menunggu aba-aba. Pak Joko dengan tangan gemetar membuka kantung di dada Pak Ardi. Boneka kayu itu keluar, aksara Jawa di dadanya sekarang bersinar terang benderang, berdenyut keras seperti denyut nadi. Benang lawe hitam di tubuhnya sudah hampir seluruhnya terlepas dan terurai. Hanya tersisa beberapa lilitan longgar yang mengikatnya ke kayu. Dari boneka induk di pohon, suara parau kembali terdengar menggema. Jangan lakukan ini, Ardi. Kamu akan mati sia-sia. Sukmamu akan terombang-ambing selamanya di alam antara. Lebih baik lengkap bersama kami di sini, menjadi bagian dari sesuatu yang besar dan kekal. Pak Ardi menutup telinganya kuat-kuat, tapi suara itu ada di dalam kepalanya, menembus tulang tengkoraknya. Bulan merayap perlahan menuju titik tertinggi di langit. Cahayanya semakin terang menyilaukan, membuat bayangan pohon dan batu nisan menjadi hitam pekat dan tajam di tanah. Sekarang, teriak Pak Joko penuh semangat. Ia mengangkat keris pusaka tinggi-tinggi,
membidik benang merah tua yang menghubungkan kedua boneka itu dengan matanya terpejam. Tapi tepat saat keris akan turun menghunus, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar keras gempa. Batu nisan Ki Jangkung yang miring itu retak besar. Dari dalam retakan tanah kuburan itu, keluar asap hitam pekat yang bau busuknya luar biasa. Dan dari dalam asap tebal itu, muncul sebuah tangan. Tangan besar yang hanya terdiri dari tulang belulang putih kotor yang dibalut sisa daging kering dan kain kafan lapuk. Tangan kerangka itu meraih dengan ganas ke arah keris di tangan Pak Joko, seolah ingin mencegahnya. Salah satu warga penjaga, seorang lelaki muda bernama Yanto, melihat bahaya itu. Dengan keberanian yang datang dari keputusasaan, ia menerjang ke depan dan mendorong Pak Joko keras agar menjauh. Pak Joko terjatuh. Namun tangannya tetap memegang erat keris tersebut. Dengan refleks, keris itu tetap terayunkan ke atas, menyambar benang merah tua yang menggantung itu. Suara letusan yang sangat keras memecah keheningan malam. Suara seperti kain putus yang diperbesar ribuan kali. Benang itu putus. Tanah di sekitar makam tua Ki Jangkung terus merekah dan bergeser, seperti luka raksasa yang terbuka di permukaan bumi. Asap hitam semakin tebal dan menyembur keluar, membentuk awan gelap yang bahkan menghalangi cahaya bulan purnama di atas. Dari dalam lubang kuburan yang gelap itu, keluar bau yang tak terlukiskan dengan kata-kata, campuran bau tanah liat basah, daging busuk berusia ratusan tahun, dan bau anyir dari kekuatan tua yang penuh kebencian. Tulang-tulang tangan kerangka yang muncul tadi diikuti oleh tulang tangan kedua. Lalu, sebuah tengkorak manusia besar muncul perlahan, masih menempel serpihan-serpihan kain penutup kepala dan mahkota daun kering yang telah menjadi arang. Mata di tengkorak itu hampa kosong, tapi di dalam lubang matanya, berkobar dua titik cahaya merah menyala seperti bara api yang hampir padam namun mematikan. Ki Jangkung, atau sisa-sisa jasadiahnya yang masih dipenuhi oleh energi gelap perjanjian masa lalu, sedang bangkit dari kuburnya. Para penjaga sukma di sekeliling lapangan, termasuk jasad Yanto yang baru saja kosong, serentak berlutut dan membungkuk rendah, menyembah ke arah makam yang terbuka itu. Bahkan boneka induk di dahan pohon membungkuk sopan, seperti tunduk pada tuannya yang telah datang. Pak Joko, yang masih memegang keris sambil gemetar, menarik tubuh Pak Ardi yang setengah sadar dan lemas untuk menjauh dari makam. Hanya tinggal mereka bertiga sekarang yang sadar di tengah lapangan terkutuk itu, Pak Joko, Pak Ardi, dan satu warga lagi yang tersisa bernama Bowo. Mbah Wiratma masih terkepung di seberang lapangan, tapi dari ekspresi jauhnya, ia terlihat lebih khawatir dengan apa yang muncul dari makam daripada dirinya sendiri yang terancam para penjaga. Kerangka Ki Jangkung itu perlahan-lahan mengangkat dirinya keluar dari lubang kubur. Ia tidak utuh. Tulang rusuknya banyak yang patah dan hilang, tulang pahanya retak, namun ia berdiri tegak dengan kewibawaan yang mengerikan. Saat kerangka itu membuka mulut, ia hanyalah deretan gigi yang sudah menghitam dan tanggal keluar suara. Bukan suara dari tenggorokan, karena tidak ada kerongkongan, tapi suara itu bergema langsung di udara, di kepala mereka, di tanah di bawah kaki mereka, bergetar di tulang mereka. Perjanjian dilanggar. Suaranya berat, berlapis-lapis, seperti banyak suara arwah tersiksa sekaligus, suara semua tumbal yang pernah diambil sepanjang sejarah. Boneka kosong harus terisi kembali. Titik cahaya merah di mata tengkoraknya berpindah tajam ke arah Pak Ardi yang terbaring lemah. Dia milik kami. Ki Jangkung mengangkat tangan tulang belulangnya yang tinggi. Dari jari-jari tulangnya, keluar benang-benang lawe hitam yang jauh lebih tebal dari yang lain, merayap di atas tanah seperti akar hidup yang mencari mangsa, menuju Pak Ardi. Lari, lari sekarang, teriak Pak Joko histeris. Tapi kemana lagi mereka harus lari? Mereka sudah dikelilingi oleh hutan belantara dan para penjaga mayat. Bowo, pemuda yang tersisa itu, melihat sesuatu berkilauan di semak-semak dekat pohon sono keling. Di tempat boneka induk tergantung, ada sebuah benda tergeletak,
pisau ritual kecil yang terjatuh dari kantong Mbah Wiratma saat ia melempar keris tadi. Pisau itu mungkin tidak sekuat keris pusaka, tapi terbuat dari perak suci dan diukir simbol-simbol pelindung. Pak Joko, kerisnya untuk lawan yang besar. Saya urus benangnya, teriak Bowo berani. Ia melompat berbahaya, menghindari satu benang tebal yang mencoba menjerat kakinya, dan meraih pisau ritual itu dengan gerakan cepat. Sementara itu, Pak Joko menghadapi Ki Jangkung yang mendekat. Dengan keris pusaka di tangan, ia merasa keberanian yang bukan miliknya mengalir menghangatkan nadinya. Keris itu terasa panas, seolah mendorongnya untuk melawan. Saat benang dari jari Ki Jangkung mendekatinya menyambar, ia menyabetkan keris dengan sekuat tenaga. Bilah kebiruan itu memotong benang tebal itu dengan mudah seperti memotong tali, dan ujung benang yang terpotong itu menjerit nyaring dan mengerut seperti cacing yang dibakar api. Tapi Ki Jangkung tidak hanya mengandalkan benang. Ia melangkah maju menghancurkan segala halangan. Setiap langkah kakinya yang hanya tulang membuat tanah bergetar hebat. Ia mengayunkan tangannya ke rangka yang besar ke arah Pak Joko. Pak Joko berusaha menghindar ke samping, namun ujung jari tulang Ki Jangkung menyapu bahunya. Sentuhan ringan saja membuat rasa dingin yang mematikan merambat instan ke seluruh lengan dan tubuh Pak Joko. Ia berteriak kesakitan, bahunya terasa seperti dibekukan dari dalam oleh es abadi. Di sisi lapangan yang lain, Bowo berhasil mendekati pohon sono keling. Benang-benang dari boneka induk mencoba menghalanginya, menyerang seperti ular-ular, tapi dengan pisau perak di tangannya, ia memotong-motong mereka satu persatu dengan lincah. Ia tidak menyerang boneka induknya langsung, ia tahu itu terlalu berbahaya dan berisiko, tapi ia memotong benang-benang yang menghubungkan boneka induk dengan para penjaga sukma di lapangan. Setiap benang yang terputus membuat satu penjaga sukma rubuh lemas ke tanah, seperti boneka yang talinya putus. Cahaya redup keemasan, sisa-sisa sukma yang terjebak, melayang keluar dari tubuh mereka dan menghilang ke udara malam, mungkin menuju alam keabadian yang seharusnya mereka dapatkan. Wajah mereka yang kosong akhirnya terlihat damai saat rubuh tak berdaya. Melihat para pengikutnya dilumpuhkan satu persatu, Ki Jangkung menjadi marah besar. Cahaya merah di matanya menyala semakin terang. Ia memusatkan perhatian penuh pada Bowo. Dengan gerakan super cepat yang tidak wajar untuk sekadar kerangka, ia melemparkan segenggam tanah hitam dari kuburnya ke arah Bowo. Tanah itu bukan tanah biasa. Saat menyentuh tubuh Bowo, tanah itu hidup dan bergerak, merayap seperti serangga besar, membentuk ikatan kuat di kaki dan tangannya, menempel dan mematikan pergerakannya. Bowo terjatuh tidak berdaya, tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Sekarang, Ki Jangkung bebas mendekati Pak Ardi, yang terbaring lemah tanpa perlawanan di batu, hanya separuh sukma dalam dirinya yang tersisa. Mbah Wiratma, yang melihat semua itu dari jauh, menyadari bahwa ini adalah akhir. Dengan keputusasaan dan pengorbanan total, ia melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Ia menginjak dan memecahkan lingkaran garam pelindungnya sendiri, dan berlari menyeberangi lapangan menuju arah mereka. Para penjaga sukma yang masih tersisa dan belum rubuh mencoba menangkapnya, tapi ia seperti dilindungi oleh kekuatan terakhir dalam dirinya, menabrak mereka lalu terus berlari. Ia sampai di dekat Pak Joko yang terluka parah bahunya. "Keris, berikan padaku," teriak Mbah Wiratma dengan suara terakhirnya. Pak Joko, dengan sisa tenaga yang ada, memberikan keris pusaka itu ke tangan Mbah Wiratma yang gemetar. Mbah Wiratma tidak menyerang Ki Jangkung. Ia tahu hal itu sia-sia. Sebaliknya, ia berlari menuju pohon sono keling tempat boneka induk berada. Dengan teriakan yang memecah keheningan malam, ia menancapkan keris pusaka itu dengan sekuat tenaga tepat di aksara pengunci di dada boneka induk yang tertidur. Efeknya terjadi secara instan dan dahsyat. Boneka induk menjerit lebih keras dari sebelumnya, jeritan yang memekakkan telinga dan membuat tanah di seluruh lapangan bergetar hebat. Dari tubuh boneka, retakan cahaya putih yang menyilaukan menyembur keluar ke segala arah.
Semua benang lawe hitam yang tersisa terputus sekaligus meledak. Para penjaga sukma yang masih berdiri rubuh bersamaan ke tanah seperti daun kering. Ki Jangkung berhenti melangkah, tubuh kerangkanya bergetar hebat. Ia memutar kepala, ia tulang ke arah Mbah Wiratma. Mata merahnya berkobar kemarahan yang tak terlampiaskan. Boneka induk adalah pusat kekuatannya, saluran energi dari alam lain. Jika boneka hancur, ia kehilangan kekuasaannya. Tapi Mbah Wiratma belum selesai. Dengan kedua tangannya memegang erat keris yang masih menancap bergetar di dada boneka, ia mengucapkan mantra terakhir yang paling sakral. Mantra pelepasan total yang diajarkan turun-temurun dalam keluarganya. Mantra yang akan menghancurkan media penjara sekaligus membebaskan semua sukma yang masih terjebak di dalamnya, termasuk separuh sukma Pak Ardi yang masih tertahan. Cahaya putih dari boneka induk semakin terang menjadi bola matahari kecil, membuat semuanya menjadi putih. Ki Jangkung berteriak, suara campuran kemarahan dan keputusasaan yang menggetarkan jiwa, dan maju untuk menghentikan Mbah Wiratma, tapi terlambat. Boneka induk meledak. Ledakannya tidak mengeluarkan serpihan kayu yang melukai, tapi gelombang energi murni yang terdorong kuat ke segala arah. Energi itu menyapu seluruh lapangan, melemparkan semua orang, Ki Jangkung, Mbah Wiratma, Pak Joko, Bowo, dan Pak Ardi, terlempar ke tanah jauh dari posisi semula. Dan dalam cahaya putih yang menyilaukan itu, Pak Ardi melihatnya dengan mata setengah terbuka. Ia melihat bola cahaya keemasan, separuh sukmanya yang tersisa, terbang keluar dari pusat ledakan dan masuk kembali ke dalam dadanya, menyatu kembali. Ia merasa utuh kembali, tapi juga merasa sesuatu yang lain, sebuah kesedihan yang sangat dalam, kepedihan, dan kemarahan dari ratusan sukma yang akhirnya terbebas setelah sekian lama tertahan. Saat ia membuka matanya yang perih, lapangan sudah kembali gelap, namun berubah drastis. Boneka induk telah hilang tak berbekas. Para penjaga sukma hanya tinggal jasad mayat biasa yang terbaring tak bernyawa. Bowo terbaring tak sadar, tapi masih bernapas lega. Pak Joko mendekam di tanah sambil memegang bahunya yang membiru sakit. Dan Ki Jangkung, kerangkanya masih berdiri tegak di depan kuburannya, tapi sekarang tanpa cahaya merah di matanya. Ia hanyalah tumpukan tulang tua yang tak berdaya. Perlahan, tulang-tulangnya mulai runtuh satu persatu, rontok dan jatuh ke tanah, kembali masuk ke dalam lubang makamnya, seolah ditarik kembali oleh bumi yang melahannya. Hanya Mbah Wiratma yang masih berdiri tegak di dekat pohon sono keling yang sekarang tanpa daun, posisinya aneh dan kaku. Keris pusaka masih tertancap kokoh di batang pohon, menggantikan posisi boneka induk. Dan Mbah Wiratma, ia tidak bergerak sama sekali. Pak Ardi mencoba berdiri dengan goyah, dengan kekuatan yang seolah kembali mengalir pelan, mendekati sosok Mbah Wiratma itu. Mbah Wiratma berdiri diam, lalu perlahan menoleh. Wajahnya sangat tua sekali, lelah dan berkapur. Sudah, selesai, bisiknya dengan suara hampir tidak terdengar. Perjanjian diputus. Boneka hancur, sukma Bapak, utuh kembali. Tapi ada sesuatu yang salah. Dari dada Mbah Wiratma, terlihat benang lawe hitam tipis menyambung ke arah keris di pohon. Saat boneka induk hancur tadi, energi yang dilepas begitu besar harus ada yang menahan agar tidak meledak tak terkendali dan menghancurkan segalanya. Seseorang harus menjadi ancor atau penyangga. Mbah Wiratma telah mengorbankan dirinya, menjadi pengikat terakhir untuk energi sisa itu. Tidak, jangan Mbah. Pak Ardi menangis meraih tangan Mbah Wiratma. Tangan itu sangat dingin dan keras seperti kayu. Jangan tangis, anakku, kata Mbah Wiratma, tersenyum tipis dan penuh kedamaian. Saya sudah terlalu tua, ini tugas terakhir saya. Jagalah desa ini, jagalah rahasia ini, jangan sampai ada yang mengulangi. Ucapan itu terputus perlahan. Cahaya kehidupan di mata Mbah Wiratma memudar perlahan. Tubuhnya menjadi kaku dan beku, lalu perlahan-lahan mulai berubah bentuk dan warna. Kulitnya mengering dan mengeras menjadi kayu,
Posturnya membungkuk membentuk seperti pohon. Dalam hitungan menit, di hadapan Pak Ardi yang terpana ngeri bercampur haru, Mbah Wiratma berubah menjadi sebuah patung kayu yang menyerupai pohon, masih memegang teguh keris yang tertancap di pohon sono keling. Pengorbanan terakhir telah diberikan. Ritual selesai dengan harga yang sangat mahal. Dan di kejauhan, saat fajar mulai menyingsing perlahan di ujung langit timur, dari dalam hutan Kalimosodo yang sekarang terlihat lebih sunyi dan normal, terdengar satu suara terakhir yang lembut. Bisikan, seperti angin lewat melalui daun-daun kering. Kami akan kembali. Perjanjian mungkin diputus dan hancur. Tapi kelaparan kekuatan kuno di hutan itu tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Fajar menyingsing perlahan di Watu Ireng, membawa serta kedamaian yang terasa sangat rapuh dan palsu. Kabut pagi tebal kembali menyelimuti desa, tapi kali ini terasa tidak sesak seperti biasanya, melainkan dingin dan kosong. Burung-burung mulai berkicau ragu, ayam jantan berkokok memecah keheningan, dan suara kehidupan sehari-hari desa perlahan kembali mengalir. Tapi bagi mereka yang selamat keluar dari hutan malam itu, fajar itu hanya mengungkapkan betapa dalam luka dan trauma yang ditinggalkan oleh kejadian semalam. Pak Ardi, Pak Joko, dan Bowo yang masih sok dibantu oleh warga yang berani masuk ke hutan di pagi hari setelah mendengar suara ledakan dan jeritan aneh. Mereka menemukan lapangan di tengah hutan dengan pemandangan yang mengerikan dan mengenaskan, jasad-jasad para penjaga sukma yang sudah menjadi mayat biasa dan mulai membusuk, kerangka Ki Jangkung yang berserakan di depan makamnya yang retak, dan yang paling mengharukan, patung kayu yang mirip Mbah Wiratma yang masih berdiri tegak memeluk erat keris di pohon sono keling. Desa Watu Ireng berduka mendalam. Upacara pemakaman massal digelar dengan khidmat untuk mereka yang gugur termasuk Yanto yang menjadi korban pengganti. Jenazahnya dimakamkan dengan penghormatan tinggi di tanah pemakaman desa, diiringi isak tangis keluarga yang ditinggalkan. Patung kayu Mbah Wiratma tidak dipindahkan dari tempatnya. Atas kesepakatan semua warga desa, tempat itu dijadikan cagar keramat yang kudus, menjadi peringatan abadi akan pengorbanan beliau dan peringatan keras agar tidak ada yang berani mengulangi kesalahan leluhur dengan mengganggu alam gaib. Pak Ardi secara fisik selamat. Sukmanya utuh kembali berada di dalam jasadnya. Namun keselamatan itu tidak membawa kedamaian batin yang ia harapkan. Ia telah melihat terlalu banyak hal yang melampaui nalar manusia biasa. Ia telah merasakan sendiri sukmanya terlepas dari jasad, merasakan tarikan kuat menuju alam lain, dan menyaksikan pengorbanan jiwa yang mengerikan demi menyelamatkannya. Perubahan fisik pada dirinya memang berkurang, tapi tidak sepenuhnya hilang. Kukunya tidak lagi hitam pekat, tapi tetap lebih pucat dan tipis dari biasanya. Matanya, yang dulu ramah dan penuh semangat mengajar, sekarang sering terlihat kosong dan hampa, menatap jauh ke arah hutan tanpa fokus. Ia tidak lagi muntah tanah, tapi kadang saat ia sedang makan nasi, ia tiba-tiba bisa merasakan rasa tanah liat yang pahit dan anyir di mulutnya, memaksanya untuk berhenti makan dan mual. Yang paling mengganggu kehidupannya sehari-hari adalah mimpi buruk. Setiap malam tanpa terkecuali, ia kembali menderita mimpi yang sama. Ia berjalan di pendopo gaib, atau berdiri di lapangan terbuka di dalam hutan. Dalam mimpinya, boneka-boneka yang tergantung di pohon raksasa masih ada, ratusan jumlahnya, tapi sekarang mereka diam. Hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Dan dari antara mereka, kadang muncul sosok Mbah Wiratma yang sudah menjadi kayu, atau wajah Yanto yang menjadi tumbal pengganti. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan tatapan penuh makna yang menyalahkan. Ini semua terjadi karena kamu. Pak Ardi mencoba kembali mengajar dengan tekad yang kuat, namun hasilnya sia-sia. Murid-muridnya masih menerimanya, tapi sekarang ada jarak yang sangat jauh dan tak bisa ditembus. Mereka tahu guru mereka hampir menjadi tumbal pesugihan, bahwa ia telah menyentuh dan mengganggu dunia gelap yang seharusnya tidak disentuh. Sari, gadis kecil yang peka itu, suatu hari berkata pelan padanya,
Bapak sekarang punya teman baru yang tidak terlihat, ya Pak? Teman yang selalu berdiri di belakang Bapak saat Bapak menulis di papan tulis. Pak Ardi menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia merasakan hawa dingin menyelimuti punggungnya. Sensasi seseorang berdiri sangat dekat dengan napas dingin di lehernya. Ia juga mulai mendengar suara-suara aneh lagi. Bukan bisikan yang memanggil namanya seperti dulu, tapi suara lain. Suara kentongan kayu yang sangat samar, di kejauhan, pada malam-malam tertentu saja. Suara itu tidak lagi mendekat dan mengancam seperti sebelumnya, tapi selalu ada di kejauhan, seperti penjaga malam yang terus mengingatkan bahwa ia masih diawasi dan tidak akan pernah lepas. Kadang, saat ia berjalan sendirian di sore hari di jalan desa yang sepi, bayangannya di tanah masih tertinggal beberapa detik, seolah ragu-ragu sebelum mengikutinya. Bayangan itu terkadang bergerak sendiri tanpa ia gerakkan. Pak Joko, yang bahunya berhasil selamat tapi tetap lemah dan sering terasa nyeri hebat di dalam tulang, suatu hari akhirnya mendatanginya di rumah dinas. Pak Ardi, mungkin Bapak harus benar-benar mempertimbangkan untuk pindah dan meninggalkan desa ini untuk selamanya. Pulang saja ke kota. Di sini, ingatan akan kejadian itu terlalu kuat dan menekan. Dan, kekuatan di hutan itu mungkin sudah diputus dan hancur. Tapi sisa-sisa energinya masih ada di setiap sudut desa. Mereka mungkin masih mengingat Bapak. Apakah saya akan aman di kota, Pak? Tanya Pak Ardi dengan suara kosong, menatap kegelapan malam. Tidak ada yang bisa menjamin keamanan, Pak. Tapi setidaknya, Bapak akan jauh dari pusat sumber kekuatannya. Tapi Pak Ardi ragu dan bimbang. Ia merasa jika ia pergi sekarang, ia mengkhianati pengorbanan besar Mbah Wiratma dan Yanto yang telah menukar nyawa demi keselamatannya. Ia merasa punya tanggung jawab moral untuk menjaga desa ini agar rahasia kelam itu tidak terulang kembali di kemudian hari. Tapi di sisi lain, setiap detik berada di Watu Ireng adalah siksaan batin baginya. Keputusan akhirnya muncul dari sebuah kejadian baru lagi, beberapa bulan setelah ritual malam itu. Seorang anak laki-laki murid kelas 4 bernama Dimas, tiba-tiba menghilang dari rumahnya sore hari. Ia terakhir terlihat bermain bola sendirian di tepi hutan Kalimosodo. Pencarian besar-besaran dilakukan oleh seluruh warga desa dengan obor. Dan saat mereka mencari masuk ke dalam hutan, di sebuah gubuk tua terbengkalai di dalam hutan, bukan di tempat ritual dulu, mereka menemukan Dimas. Ia selamat, tapi dalam keadaan shock berat dan tidak berhenti menggigil. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah boneka kayu kecil, bukan boneka pesugihan berbau mistik, tapi boneka mainan anak-anak biasa yang sudah tua dan usang. Saat ditanya dengan lembut, Dimas bercerita dengan terbata-bata dan mata melotot ketakutan. Ia mengatakan ia mengikuti cahaya kunang-kunang kuning yang cantik masuk ke dalam hutan karena penasaran, lalu tersesat jauh. Saat ia menangis ketakutan di semak-semak, seorang kakek baik muncul. Kakek itu tersenyum ramah dan memberinya boneka itu, lalu menunjukkan jalan keluar hutan agar tidak tersesat. Tapi kakek itu aneh, bajunya terbuat dari daun-daun kering yang menempel dan matanya seperti lubang hitam besar yang tidak punya dasar. Pak, kata Dimas dengan gemetar. Yang membuat Pak Ardi membeku dan darahnya menggumpal adalah deskripsi kakek itu. Persis sama dengan deskripsi Ki Jangkung sebelum bangkit menjadi kerangka, ketika masih memakai sisa daging dan kain kafan. Kekuatan di hutan itu belum pergi selamanya. Ia hanya berubah bentuk, mencari cara baru yang lebih halus dan licik untuk berinteraksi dengan manusia. Dan anak-anak kecil, dengan imajinasi tinggi dan energi murni yang bersih, adalah target yang paling rentan dan mudah digoda. Malam itu juga, Pak Ardi tidak bisa memejamkan matanya untuk tidur. Ia duduk di beranda rumah dinasnya yang tua, memandangi arah hutan yang gelap gulita. Dan dari arah hutan yang sunyi, sangat jelas sekali di tengah malam, ia mendengar suara. Bukan bisikan halus, tapi sebuah kalimat utuh yang jelas.
diucapkan dengan suara yang ia sangat kenal, suara Mbah Wiratma. Pulanglah, Ardi, lupakan semua ini, jagalah keluargamu di kota. Di sini, kami yang akan berjaga dan menggantikanmu. Apakah itu benar-benar suara Mbah Wiratma dari alam sana? Atau hanya ilusi licik dari hutan untuk menyingkirkannya? Pak Ardi tidak tahu dan tidak bisa membedakan lagi. Tapi kata-kata itu menyentuh sesuatu yang sangat dalam-dalam hatinya, mengingatkannya pada tanggung jawabnya yang lain sebagai suami dan ayah yang mencintai keluarganya. Keesokan harinya, dengan hati berat, ia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru di desa itu. Kepala sekolah baru pengganti Pak Joko dan seluruh warga desa memahami keputusannya. Mereka mengadakan acara perpisahan sederhana dan khidmat di halaman sekolah. Tidak ada yang merayakan, hanya doa-doa tulus dan harapan agar ia menemukan kedamaian yang hilang. Saat ia meninggalkan desa Watu Ireng dengan sepeda motornya yang sudah berdebu, melintasi batu hitam besar yang memberi nama desa itu, ia menoleh sekali lagi ke belakang untuk yang terakhir kalinya. Di tepi hutan, berdiri sosok seorang anak kecil. Dari kejauhan, ia sangat mirip dengan Sari. Anak itu melambai tangannya kecil. Tapi saat Ardi mengedipkan matanya sejenak, anak itu sudah hilang bagaikan ditelan kabut. Dan di dalam tas jahitannya yang tergeletak di jok motor, tanpa ia sadari, terselip sebuah benda kecil dan berat. Sebuah potongan kayu sono keling, hitam pekat, berbentuk seperti boneka kecil yang sangat sederhana dan kasar ukirannya. Ia sama sekali tidak tahu dari mana benda itu berasal dan kapan masuk ke tasnya. Perjalanan pulang ke kota terasa sangat panjang dan melelahkan. Namun saat tiba, ia disambut oleh istri dan anaknya dengan sukacita dan pelukan hangat. Ia mencoba melanjutkan hidupnya yang lama, mencari pekerjaan baru sebagai guru di sekolah swasta di kota yang ramai dan modern. Tapi Watu Ireng tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Desa itu tetap membekas dalam jiwanya. Di tengah keramaian kota yang hiruk-pikuk, ia kadang masih mendengar suara kentongan kayu yang sangat samar, seperti suara latar dari radio yang salah frekuensi, datang dan pergi. Saat ia bercermin di kamar mandi di malam hari, kadang bayangannya di cermin bergerak sendiri, tersenyum tipis padanya dengan senyum yang bukan senyumnya sendiri. Dan di laci meja kerjanya di sekolah yang baru, potongan kayu sono keling hitam itu tetap ada diam tak terganggu. Kadang, saat ia membuka laci itu, posisi kayu itu berubah sendiri dari kemarin. Kadang kayu itu menghadap ke arah timur, arah tepat menuju lokasi desa Watu Ireng yang ditinggalkannya. Ia selamat dari maut, ia hidup kembali. Tapi seperti kata Mbah Wiratma dulu, dalam dunia pesugihan yang gagal, mangsa yang gagal menjadi tumbal, akan selalu dicari dan dikejar kembali. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak dengan cara kekerasan yang langsung seperti dulu. Tapi ikatan gaib telah terbentuk. Sebuah jejak rohani yang tidak terhapuskan telah tertinggal di dalam dirinya. Dan di suatu tempat, jauh di dalam kedalaman hutan Kalimosodo yang tampak tenang dan damai di siang hari, sesuatu yang sangat tua dan sangat lapar itu mungkin sedang tersenyum menunggu dengan sabar. Atau mungkin, sedang dalam perjalanan panjang, mengikuti jejak Sukma yang pernah hampir sepenuhnya menjadi miliknya. 5 tahun telah berlalu dengan cepat sejak Pak Ardi meninggalkan desa Watu Ireng untuk kedua kalinya dan tidak pernah kembali. Kehidupan di kota besar berjalan dengan ritme yang sangat berbeda, cepat, berisik, dan penuh dengan kesibukan dunia kerja yang kadang membuatnya lupa, meski hanya untuk sesaat, akan mimpi buruk mengerikan di desa tua yang tersembunyi itu. Ia kini telah menetap mengajar di sebuah sekolah swasta yang modern dan lengkap fasilitasnya. Istrinya sedang mengandung anak kedua, dan dari luar, semuanya tampak normal, bahkan terlihat sangat baik dan sukses. Tapi normalitas yang ia bangun itu tipis sekali, seperti lapisan es tipis yang mengapung di atas air yang dalam, gelap, dan dingin. Ritual malam telah menjadi kebiasaan wajib yang tidak bisa ia tinggalkan. Memeriksa semua jendela dan pintu rumah harus terkunci rapat, menyalakan lampu kecil di sudut kamar tidur, dan yang paling penting,
meletakkan segenggam garam putih di bawah tempat tidurnya setiap malam. Saran terakhir yang pernah disampaikan Pak Joko lewat sambungan telepon sebelum kakek itu meninggal dunia. Garam itu harus diganti setiap pagi, karena seringkali pagi harinya ia menemukan garam itu berwarna kehitaman dan berbau anyir, seolah telah menyerap sesuatu yang jahat dari dalam tubuh Ardi semalaman. Mimpi buruk tetap datang berkunjung. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk mengganggu kesehatannya. Dalam mimpinya, ia tidak lagi berada di pendopo atau lapangan hutan. Sekarang, ia sering berjalan di koridor sekolah barunya yang panjang. Koridor itu tampak panjang tak berujung. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan wajah Mbah Wiratma yang menjadi kayu, wajah Yanto yang menjadi tumbal, wajah para penjaga sukma yang tak berwajah. Mereka diam saja, tapi mata mereka mengikuti setiap gerakan Ardi. Di ujung koridor, selalu ada sebuah pintu kayu tua yang tertutup rapat. Dan dari balik pintu itu, terdengar suara kentongan kayu, dipukul pelan dan teratur memanggil namanya. Ia tidak pernah berani membuka pintu itu. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin tepat sebelum tangannya menyentuh gagang pintu itu. Selain mimpi, ada juga kejadian-kejadian kecil, aneh yang sering mengganggu keseharian. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat sendiri tanpa sepengetahuannya. Suhu ruangan kadang tiba-tiba turun drastis menjadi dingin menusuk di tengah musim panas kota. Dan yang paling sering terjadi adalah perasaan sedang diawasi. Bukan sekadar paranoia biasa, tapi perasaan yang sangat spesifik dan nyata bahwa ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya, menunggu ia menoleh. Saat ia menoleh cepat, tidak ada apa-apa. Tapi kadang, saat ia melihat refleksi dirinya di kaca jendela gedung atau cermin besar di mall, ia melihat bayangan samar di belakangnya, sosok tinggi dan kurus, berdiri di tempat yang seharusnya kosong. Ia beberapa kali mencoba menghubungi Desa Watu Ireng, terutama Bowo yang sekarang menjadi kepala desa. Telepon sering tidak terjawab, atau sinyalnya hilang total. Saat terkadang berhasil tersambung, suara Bowo terdengar jauh lebih tua, lelah, dan selalu terburu-buru seperti sedang dikejar waktu. Desa ini tidak sama lagi, Pak Ardi, kata Bowo dalam satu percakapan singkat. Setelah ritual penghancuran itu, hutan seperti tertidur. Tapi tidurnya tidak nyenyak, kadang masih ada kejadian aneh. Anak-anak kadang melihat sosok Nini tua di tepi hutan. Suara kentongan masih kadang terdengar di malam Jumat Kliwon. Tapi tidak ada serangan langsung yang membahayakan. Seperti mereka sedang memulihkan kekuatan secara perlahan. Apakah ada boneka baru yang muncul? Bowo, tanya Pak Ardi dengan cemas. Diam-diam, warga dan saya rutin memeriksa gudang sekolah lama dan tempat-tempat angker. Tidak ada boneka baru yang ditemukan. Tapi, di rumah-rumah tua warga, kadang ditemukan benda-benda aneh. Patung kecil dari tanah liat yang mengeras. Anyaman lawe hitam di pojok ruangan. Kami selalu menghancurkannya, tapi mereka selalu muncul lagi keesokan harinya. Seperti jamur liar di musim hujan yang tak henti bertumbuh. Percakapan itu membuat Pak Ardi semakin tidak tenang. Ia merasa ada tanggung jawab berat yang masih terbengkalai dan menghantuinya. Puncaknya terjadi tepat pada peringatan 5 tahun ia meninggalkan Watu Ireng. Malam itu, badai petir hebat mengamuk di kota, mengguyur hujan lebat. Listrik di perumahannya padam total. Keluarganya tertidur dengan hanya penerangan lilin dan senter kecil. Pak Ardi memilih berjaga di ruang tamu, duduk di sofa gelap, mendengar deru angin keras dan gemuruh petir yang menggelegar di langit. Lalu, di antara suara hujan dan petir yang berisik itu, ia mendengar sesuatu yang lain. Jelas dan nyata di telinganya, sebuah ketukan kayu di jendela ruang tamu. Bukan ketukan hujan atau ranting pohon, tapi ketukan berirama rapi. Tok, tok, tok. Dengan jantung berdebar, ia mendekat membawa lilin yang bergetar. Di balik kaca jendela yang basah oleh air hujan, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan air hujan yang mengalir deras. Ia hendak berbalik, ketika ketukan itu terdengar lagi.
Kali ini di jendela yang berbeda di sisi lain ruangan. Tok, tok, tok. Dan kemudian, dari arah kamar tidur anak pertamanya yang berusia 4 tahun, terdengar suara tawa. Tawa ceria anak kecil, seperti sedang bermain dengan seseorang. Dengan perasaan sangat cemas, ia berlalu ke kamar anaknya dan membuka pintu perlahan. Anaknya, Raka, sedang duduk di tepi tempat tidur. Di depannya, di atas karpet lantai, duduk sebuah boneka. Bukan boneka kayu hitam yang menakutkan. Boneka ini terbuat dari kain berwarna-warni, bentuknya lucu menyerupai beruang. Tapi Ardi sangat yakin, mereka tidak pernah memiliki boneka beruang seperti itu. Dan di leher boneka beruang itu, diikat dengan pita hitam yang rapi. Raka tersenyum manis kepada ayahnya. "Papa, teman baru datang main." Dia bilang dari hutan yang jauh sekali. "Namanya Mbah Kutu." "Mbah Kutu?" tanya Pak Ardi. Suaranya gemetar hebat, badannya dingin. "Iya, Papa." Dia bilang, dia teman lama Papa dulu. Dia mau main sama Raka. Dia bilang, nanti Raka diajak lihat pohon besar yang punya banyak boneka lucu. Darah Pak Ardi membeku seketika. Tanpa pikir panjang, ia meraih boneka beruang itu dari tangan anaknya. Saat jari-jarinya menyentuh kain boneka itu, kainnya terasa dingin sekali dan lembab basah, seperti baru dicuci dengan air kuburan. Dengan gemetar, ia membuka jahitan di punggung boneka itu dengan kasar menggunakan pisau dapur. Dari dalam boneka, bukan kapas empuk yang keluar, tapi gumpalan tanah hitam, dicampur dedaunan kering yang membusuk, dan sehelai benang lawe hitam yang pendek yang melilit. Dengan geram dan rasa muak, ia membawa boneka itu ke halaman belakang, membakarnya di tengah hujan badai dengan bensin. Boneka itu tidak terbakar dengan mudah seperti kain biasa. Dari apinya, keluar asap hitam pekat yang berbau anyir busuk, dan suara cekikikan tinggi yang menakutkan, sebelum akhirnya hancur menjadi abu yang hitam. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Ia duduk memelut lutut di ruang tamu gelap, memikirkan nasib keluarganya. Ia memutuskan sesuatu yang penting. Ia tidak bisa terus lari dan bersembunyi. Jejak rohani itu tidak akan pernah pudar dengan sendirinya jika ia hanya diam. Ia harus kembali ke sumber masalahnya. Ia harus memastikan, sekali dan untuk semua, bahwa ikatan gaib itu terputus total, bukan hanya dari sisi desa, tapi dari sisi dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, setelah mengatur agar istrinya dan anak Raka tinggal sementara di rumah orang tuanya dengan alasan tugas kantor luar kota, Pak Ardi melakukan perjalanan panjang kembali ke desa Watu Ireng untuk kali terakhir. Perjalanan ini sangat berbeda dengan kedatangannya yang pertama. Dulu ia datang dengan penuh harapan dan idealisme muda. Kini ia datang dengan ketakutan dan tekad baja, seperti seorang tentara veteran yang menuju medan perang yang ia tahu bisa menghancurkan nyawanya. Desa Watu Ireng menyambutnya dengan keheningan yang mencurigakan. Beberapa wajah baru yang tak dikenal, banyak wajah lama yang sudah tiada. Pak Joko telah meninggal setahun lalu karena stroke ganas, kata warga, setelah ia menemukan anyaman lawe hitam di loteng sekolahnya. Bowo kini menjadi kepala desa yang garang, wajahnya penuh kewaspadaan dan bekas luka. "Kenapa Bapak kembali lagi ke sini, Pak Ardi?" tanya Bowo langsung tanpa basa-basi di balik meja kantor. "Karena itu, mengikuti saya, Bowo," jawab Pak Ardi dengan jujur, matanya sayu. "Dan karena saya sekarang punya anak kedua yang akan segera lahir, saya tidak bisa membiarkan teror ini terus berlanjut dan mengancam keluarga saya." Bowo mengangguk pelan, wajahnya serius. "Mungkin Bapak benar. Mungkin kami semua salah selama ini. Kami pikir dengan menghancurkan boneka induk dan Mbah Wiratma mengorbankan diri, semuanya sudah selesai. Tapi ikatan pribadi Bapak, ikatan gaib yang terbentuk dulu, mungkin tidak pernah terputus. Mungkin perlu diselesaikan dengan cara lain yang berbeda. Apakah Mbah Wiratma pernah meninggalkan pesan atau petunjuk? Sesuatu tentang jika hal ini terjadi suatu hari nanti?" tanya Ardi. Bowo berpikir keras, mengingat-ingat. "Ada.
Sebelum ritual terakhir malam itu, ia pernah bicara singkat pada saya saat menyiapkan bahan. Ia bilang, jika jejaknya tidak hilang, berarti sukma dan kekuatan itu sudah saling mengenal terlalu dalam. Satu-satunya cara adalah menghadapinya langsung, di tempat pertemuan pertama, dan bernegosiasi ulang. Bernegosiasi dengan kekuatan hutan yang jahat itu, Ardi tidak percaya. Bukan negosiasi seperti jual beli di pasar, Pak Ardi. Tapi, penegasian kepemilikan diri. Menegaskan bahwa Bapak bukan milik mereka. Bahwa Bapak memilih jalannya sendiri sebagai manusia merdeka. Tapi itu sangat berbahaya. Jika Bapak ragu sedikit saja, jika ada celah ketakutan atau penyesalan di hati Bapak, mereka akan masuk dan kali ini, tidak akan ada yang bisa menarik Bapak kembali. Pak Ardi sangat paham risikonya. Tapi ia juga tahu, jika tidak dilakukan sekarang, anak-anaknya, dan mungkin keturunan mereka, akan selalu berada dalam bahaya laten. Kekuatan itu sudah membuktikan bahwa ia bisa menjangkau jauh hingga ke kota, menggunakan cara-cara baru yang lebih halus, licik, dan berbahaya. Persiapan dilakukan, jauh lebih sederhana dari ritual besar dulu. Tidak ada upacara ramai, hanya Pak Ardi dan Bowo, membawa beberapa jimat pelindung sederhana dan bekal. Mereka akan masuk ke hutan, bukan lagi ke makam Ki Jangkung yang telah kosong, tapi ke tempat yang lebih dalam lagi, tempat pohon sono keling raksasa yang pernah Ardi lihat dalam mimpinya, pusat sebenarnya dari kekuatan gaib yang menguasai desa itu. Malam ketika mereka akan masuk, Pak Ardi berdiri tegak di tepi hutan Kalimosodo yang gelap gulita, memandangi kegelapan yang menelan. Di dalam tangannya, ia memegang erat potongan kayu sono keling hitam yang selalu tanpa sengaja mengikutinya dari desa. Kayu itu terasa hangat di telapak tangannya, seolah memiliki denyut jantung sendiri. Bowo berdiri di sampingnya, menyalakan obor. "Siap, Pak." "Tidak," jawab Pak Ardi dengan jujur dan rendah hati. "Saya sangat ketakutan, tapi saya harus melakukannya demi keluargaku." Mereka melangkah masuk menyusup ke dalam hutan. Hutan kali ini terasa sangat berbeda. Tidak lagi bermusuhan dan menyerang seperti dulu, tapi penuh perhatian yang intens. Seperti seluruh hutan sedang mengamati gerak-gerik mereka dengan seksama. Jalur setapak menuju ke dalam terasa mudah dilewati, seolah pepohonan dan semak belukar sengaja membuka jalan untuk mempercepat perjalanan mereka. Dan akhirnya, setelah berjam-jam berjalan melewati kegelapan, mereka tiba di sebuah tempat yang magis. Sebuah telaga kecil yang airnya hitam pekat seperti tinta, memantulkan cahaya bulan yang sebenarnya tidak ada di langit karena malam itu mendung tebal. Di tengah telaga, tumbuh sebuah pohon. Bukan pohon sono keling raksasa dari mimpinya dulu, tapi pohon yang lebih kecil, kurus, dan anehnya, pohon itu terlihat transparan, seperti terbuat dari kristal kaca atau es batu yang melayang. Di dahan-dahannya yang transparan, tergantung tetesan air bercahaya, bukan boneka kayu. Tapi setiap tetesan air itu, saat dilihat lebih dekat oleh Ardi, berisi gambar bergerak, wajah-wajah orang manusia. Wajah para tumbal masa lalu, wajah Mbah Wiratma, bahkan wajah Pak Ardi sendiri. Dari balik batang pohon transparan itu, muncul sebuah cahaya. Bukan sosok makhluk kasat mata. Hanya sebuah gumpalan cahaya keemasan yang berdenyut pelan dan menawan. Dan dari dalam cahaya itu, keluar suara. Suara yang indah, merdu, namun sangat dingin dan tanpa emosi. "Kamu kembali, Ardi Pranawa." "Saya kembali," jawab Pak Ardi dengan suara bergetar namun berusaha kuat. "Kami menunggumu lama sekali. Jejak rohanimu sangat terang dan kuat. Kamu setengah milik kami sejak dulu." "Saya bukan milik siapa-siapa, saya milik diri saya sendiri. Dan saya datang ke sini untuk memutus jejak itu sampai ke akar-akarnya," tegas Pak Ardi. Cahaya itu berdenyut pelan, seolah sedang menertawakan keberanian manusia fana. "Jejak tidak bisa diputus begitu saja, manusia kecil. Jejak bisa diikuti selamanya, atau diintegrasikan menjadi bagian dari kami selama-lamanya." "Apa maksud kalimat itu?"
Pak Ardi bingung tidak mengerti. Bowo yang berdiri di sampingnya bisik pelan. Mungkin maksudnya, Bapak tidak bisa memutus hubungan karena Bapak sudah pernah terhubung secara spiritual. Tapi Bapak bisa mengubah sifat hubungan itu. Dari yang dikuasai dan ditindas, menjadi yang menguasai. Menjadi penjaga baru bagi kami, bukan tumbal. Cahaya keemasan itu seolah setuju dengan pemikiran Bowo. Kamu telah melihat rahasia terdalam kami. Kamu telah merasakan pemisahan sukma dari jasad. Kamu memiliki kekuatan batin yang kuat. Kami sebenarnya tidak butuh tumbal yang lemah. Kami butuh penjaga gerbang. Seperti Mbah Wiratma dulu, tapi levelnya lebih tinggi dan lebih dalam. Kamu bisa menjadi itu, Ardi. Kamu bisa menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia kami. Kamu akan memiliki kekuatan dan hidup abadi. Kamu akan melindungi keluargamu dengan cara yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Tawaran itu sangat menggiurkan dan berbahaya. Kekuatan abadi, perlindungan mutlak, menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Tapi Pak Ardi seketika teringat wajah Mbah Wiratma yang berubah menjadi patung kayu tanpa jiwa. Ia teringat wajah Yanto yang menjadi korban pengganti. Ia teringat anaknya Raka yang hampir diculik oleh boneka beruang. Ia teringat istrinya yang sedang hamil di rumah. Tidak, kata Pak Ardi dengan tegas dan lantang menolak. Saya tidak mau menjadi penjaga atau apapun. Saya hanya ingin bebas. Saya ingin keluarga saya bebas dari teror ini. Lepaskan saya, hapus jejak saya dari dunia ini. Cahaya itu diam lama, suasana menjadi sangat tegang dan dingin. Lalu, cahaya itu berkembali dengan suara yang lebih rendah. Maka kamu harus memberikan sesuatu sebagai ganti kebebasanmu. Sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Bukan sukma, tapi kenangan. Kenangan? Tanya Ardi bingung. Ya, kenangan tentang kami, tentang pengalaman di sini. Kamu harus menyerahkan kenangan itu sepenuhnya kepada kami. Kamu akan melupakan semua. Desa ini, hutan ini, boneka, ritual, Mbah Wiratma, teror yang kamu alami. Semuanya. Kamu akan kembali ke kota dengan pikiran yang kosong, hanya mengingat bahwa kamu pernah mengajar di desa terpencil yang membosankan dan kemudian pulang karena kontrak habis. Jejak rohani akan terputus karena kamu tidak lagi mengingat apa-apa untuk diikuti. Itu berarti mengorbankan ingatan dirinya sendiri, melupakan pengorbanan heroik Mbah Wiratma, melupakan kengerian yang ia alami sendiri, tapi juga melupakan ancaman dan trauma, menjadi normal kembali seperti selayaknya manusia biasa yang lalai. Pak Ardi menatap Bowo meminta pendapat. Bowo mengangguk pelan dengan wajah sedih. Itu mungkin satu-satunya cara untuk keselamatanmu dan keluargamu, Pak Ardi. Harga yang harus dibayar untuk kedamaian. Tapi bisakah ia melupakan begitu saja? Bisakah ia membiarkan pengorbanan Mbah Wiratma dan Yani menjadi sia-sia, tidak diingat oleh siapapun di dunia ini? Di sisi lain, jika ia tetap ingat, ancaman gaib itu tetap ada dan akan terus menghantutinya serta keturunannya. Dengan hati yang sangat berat, ia memutuskan, baik, ambil kenangan itu, lepaskan saya. Cahaya itu mendekat perlahan menyentuh dahi Pak Ardi. Rasa dingin yang dalam dan menusuk merasuki kepalanya. Lalu, sebuah sensasi kosong yang luas. Seperti sesuatu yang berharga dicabut paksa dari dalam memorinya. Gambar-gambar berkelebat cepat di matanya. Boneka kayu hitam, gudang tua, Mbah Wiratma yang tersenyum. Ledakan cahaya putih, patung kayu. Semuanya memudar dan lenyap satu persatu. Seperti foto tua yang terkena sinar matahari lalu luntur tak berbentuk. Lalu, segalanya menjadi gelap gulita. Pak Ardi terbangun di tepi hutan Kalimosodo saat matahari pagi telah bersinar terang. Ia merasa pusing sedikit. Bowo berdiri di sampingnya dengan wajah lega. Kita sedang apa di sini, Bowo? Tanya Pak Ardi sambil mengelus kepalanya yang pusing, bingung. Kita sedang memeriksa batas desa, Pak Guru. Bapak bilang mau lihat pemandangan hutan sebelum pulang ke kota besok. Masa tugas Bapak di sini sudah berakhir, jawab Bowo dengan tenang.
Oh iya, Pak Ardi menggaruk kepalanya yang gatal. Ia merasa aneh. Ada rasa hampa di hatinya, seperti ada sesuatu yang penting yang hilang. Tapi ia tidak bisa mengingat apa sama sekali. Sudah selesai, ayo kita kembali. Saya capek. Saya masih harus berkemas. Mereka berjalan kembali ke desa melalui jalan setapak. Pak Ardi merasa lega bisa meninggalkan desa terpencil yang membosankan ini. Besok ia akan pulang ke kota menemui istri dan anaknya. Masa tugas mengajarnya di desa ini sudah selesai. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa tidak suka dengan hutan di desa ini, terasa seram. Ia tidak melihat bahwa di dalam tas jinjingnya, potongan kayu sono keling yang selama ini dibawanya itu masih ada. Tapi sekarang warnanya tidak lagi hitam pekat. Sekarang warnanya berubah menjadi abu-abu kusam, seperti batu biasa yang tak punya kekuatan. Dan di hutan yang sunyi, di balik dimensi yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa, telaga dan pohon transparan itu masih berdiri kokoh. Di salah satu dahannya, sebuah tetesan air baru terbentuk. Di dalam tetesan air itu, ada gambar wajah Pak Ardi, tapi hanya separuh wajahnya. Separuh bagian yang lain kosong tidak berbentuk. Suara dari gumpalan cahaya itu bergema pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Kami telah mengambil kenangannya, tapi jejak rohani, jejak itu tetap ada, terukir dalam sukmanya. Suatu saat nanti, saat kamu paling tidak menduga dan dalam kondisi paling lemah, kenangan itu mungkin akan kembali. Atau, justru anakmu, atau cucumu, yang memiliki frekuensi batin yang sama sepertimu, akan menemukan jalannya kembali ke sini. Karena dalam hukum pesugihan kuno, mangsa yang gagal menjadi tumbal, akan selalu dicari dan dikejar kembali. Atau, keturunannya yang akan melanjutkan. Dan di kota, beberapa bulan setelahnya, anak kedua Pak Ardi lahir dengan selamat. Seorang bayi perempuan yang cantik. Saat bidan memandikannya, ia melihat ada tanda lahir aneh di telapak tangan kiri bayi tersebut. Ada tanda kecil berwarna kemerahan, bentuknya seperti sebuah simpul benang, atau seperti sebuah aksara Jawa kuno yang sangat sederhana. Pak Ardi melihat tanda itu dan tersenyum bangga. Lucu sekali tanda lahirnya, unik ya. Ia sama sekali tidak tahu apa arti tanda itu. Dan mungkin, itu adalah hal terbaik untuk kebahagiaannya saat ini. Tapi di suatu tempat, jauh di dalam kedalaman hutan Kalimosodo yang tampak tenang dan damai dari luar, sesuatu yang sangat tua dan sangat sabar itu tersenyum menunggu. Ia punya waktu yang sangat panjang, waktu yang tak terbatas. Dan jejak itu, sekali tertanam dalam sukma, tidak akan pernah benar-benar pudar. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk diikuti lagi. Demikianlah kisah malam ini tentang Pak Ardi dan perjanjian kelam di desa Watu Ireng. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan menghargai tempat yang kita singgahi, karena kita tak pernah tahu rahasia apa yang sedang tertidur di dalamnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua, sobat kisah misteri yang sudah setia menyaksikan di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di shyflash.com yang telah meluangkan waktu membaca cerita ini. Kehadiran dan dukungan kalian adalah semangat utama bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita terbaik. Jika kalian menikmati kisah kali ini, jangan lupa ya, berikan dukungannya dengan cara menekan tombol like, menulis komentar di bawah, serta melakukan share kepada teman atau keluarga kalian agar mereka juga dapat merasakan ketegangan dalam cerita ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan kisah misteri yang tak kalah menarik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.